belum tahu masturbasi itu apa dan bahasa apa itu ya masturbasi itu. Kalau tidak salah masturbasi itu diambil dari bahasa Inggris ya. Kalau onani itu dari bahasa Yunani. Bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki atau perempuan melakukan masturbasi? Kita harus tahu dulu apa itu masturbasi ya. Bisi belum tahu masturbasi itu apa dan bahasa apa itu ya masturbasi itu. Kalau tidak salah masturbasi itu diambil dari bahasa Inggris ya. Kalau onani itu dari bahasa Yunani. Sedangkan kalau menurut bahasa Arab itu masturbasi atau onani itu dikatakan istimna. Istimna bil yad ya, di dalam bahasa kitabnya itu istimna bil yad. Kalau di dalam bahasa Indonesianya apa ya? Saya nggak tahu di dalam bahasa Indonesianya, saya suka mengatakan onani saja gitu atau istimna saja. Jadi apa sih yang dinamakan dengan istimna bil yad ini? Adalah ketika seseorang menstimulasi alat vitalnya gitu, baik itu perempuan ataupun laki-laki, menggunakannya dengan tangannya sendiri ataupun dengan tangan orang lain ya. Sekali lagi, menstimulasi alat vitalnya baik dengan tangannya ataupun dengan tangan orang lain. Agar apa maksudnya? Agar orang tersebut mendapatkan orgasme atau mendapatkan di dalam bahasa kita ini mendapatkan ladzat lah, mendapatkan orgasme sehingga mengeluarkan air spermanya atau mengeluarkan air maninya di dalam bahasa kitabnya. Nah, itu yang dinamakan masturbasi ataupun onani ataupun istimna bil yad ya, ataupun nikahul yad, sama saja itu pembahasan di dalam kitab, ataupun al-adah asyiriyah, itu sama saja bahasanya. Nah, maka itu hukumnya bagaimana? Itu sebetulnya ada ikhtilaf di dalam perbedaan pendapat ulama. Ulama mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan bahwa itu adalah hukumnya haram ketika kita melakukan masturbasi ataupun onani. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu man nakaha yadah, bahasanya la'anallahu man nakaha yadah, maka Allah melaknat seseorang yang melakukan man nakaha, yang melakukan menikah, artinya adalah melakukan onani. Yadah itu maksudnya tangan di sini itu adalah onani ya, ataupun masturbasi di situ sendiri. Tetapi di dalam hal ini sebetulnya berbeda pendapat ya. Dan juga di sini juga ada hadis yang lain di dalam Al-Khawi Al-Kabir disampaikan, wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'anallahu an-nikaha yadah, bahwa Allah bersabda, Allah melaknat orang yang menikah dengan tangannya sendiri. La'anallahu nakiha yadah, Allah melaknat orang yang menikah dengan tangannya sendiri. Wali'annahu dhari'atun ila tarkin nikah wa inqita'in nasli fantaqada ay yakuna muharraman kalliwat. Nah, itu untuk hukum yang lainnya. Jadi di dalam hukumnya itu, kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i, madhab kita, dan juga Imam Abu Hanifah itu sepakat bahwa hukumnya onani itu adalah haram, tidak boleh dilakukan. Artinya tidak boleh dilakukan ya berdosa. Tetapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, ahli mujtahid yang satu lagi, berkata bahwa itu hukumnya boleh melakukan onani atau melakukan masturbasi itu. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hambal boleh, tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu ada 3. Boleh, yang pertama, syarat yang pertama hukumnya boleh menurut Imam Ahmad bin Hambal jika dikhawatirkan orang tersebut kalau dia tidak masturbasi, kalau dia tidak onani, takut terjadi zina gitu. Sehingga menurut Imam Ahmad bin Hambal, jika sampai dikhawatirkan orang melakukan zina, daripada zina mafsadat yang lebih besar, maka ya sudah, onani saja, seperti itu. Jika sangat dikhawatirkan sekali orang tersebut melakukan zina. Yang kedua, menurut Imam Ahmad bin Hambal, boleh dia melakukan onani jika orang tersebut sudah sangat ingin sekali menikah,
tetapi dia itu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan menikah. Misalkan karena dia itu tidak mempunyai mahar sama sekali. Tidak mempunyai mahar, artinya dia tidak mempunyai mas kawin sama sekali. Bukan artinya seorang lelaki tidak sanggup menikah karena belum bisa untuk mengundang orang yang banyak, misalkan walimah yang besar. Tidak seperti itu. Agama tidak mewajibkan untuk kita mengundang orang yang banyak sehingga terkadang kita sampai meminjam orang kepada saudara-saudara seperti itu ya. Sebenarnya itu tidak ada kewajiban di dalam Islam, begitu. Yang ditakutkan di sini adalah orang itu memang tidak mempunyai sama sekali untuk membayar mahar kepada seorang istri untuk melakukan nikah. Andaikan 1 gram pun dia itu tidak punya. Sehingga dikhawatirkan orang tersebut melakukan zina, maka boleh dia melakukan masturbasi ataupun onani. Yaitu hukum yang kedua. Jika seorang laki-laki tidak mempunyai biaya untuk mengeluarkan mahar, sehingga tidak ada jalan lain kecuali masturbasi atau onani itu tersendiri atau istimna itu tersendiri, maka itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya masih boleh. Dan yang ketiga, boleh melakukannya masturbasi tersebut jika dilakukan oleh tangannya sendiri. Tetapi jika dilakukan oleh tangan orang lain, maka itu tidak boleh. Ya jelas tidak boleh lah kalau tangan orang lain, karena akan dikhawatirkan nanti melakukan zina seperti itu. Nah, maka boleh menurut Imam Ahmad bin Hanbal jika dilakukan oleh tangannya sendiri. Tetapi jika dilakukan oleh tangan orang lain, maka itu hukumnya menjadi haram menurut Imam Ahmad bin Hanbal juga seperti itu. Nah, tetapi kalau Imam Syafi'i seperti Imam Maliki mengatakan itu sudah jelas hukumnya haram begitu. Karena dari hadisnya itu begitu ya. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan masturbasi, barang siapa yang melakukan onani, maka na'udzubillah nanti di akhiratnya, maka tangannya tersebut yang akan hamil nanti di akhirat, hukumannya seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan memberikan pangraksalah kepada kita. Maka bagi yang belum menikah, ayo cepatlah segera menikah. Menunggu apalagi kalau sudah berkehendak, berkeinginan untuk melakukan hubungan seperti itu, ya apalagi yang ditunggu. Kalau gak punya uang untuk hajatnya, ya nanti ajalah hajatnya daripada sampai nunggu cilaka ya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Apalagi dengan menikah semuanya menjadi ibadah. Tetapi jika tidak menikah, ya itu kan beda lagi tuh dongengnya tuh. Tapi kalau menikah menjadi ibadah. Ketika kita bersendiri, salat kita hanyalah 1 rakaat, ya segitu saja ganjarannya, pahalanya. Tetapi ketika kita hendak menikah, maka 2 rakaat menjadi 82 pahala, menjadi 82 rakaat. Tetapi jika kita sendiri hanya 1. Tetapi ketika menikah menjadi 82 rakaat. Ya begitu kan. Jadi kalau lebih cepat menikah itu hukumnya lebih baik bagi kita. Tetapi bagaimana saya untuk mas kawinnya pun belum punya, maka yang lebih baik adalah apa? Kata Rasulullah, yang lebih baik adalah saum. Berpuasalah. Berpuasa bagaimana? Berpuasa secara zahiriyah dan berpuasa secara batiniyah. Berpuasa secara zahiriyah, ya puasa kita seperti melakukan puasa. Karena dengan melakukan puasa menyedikitkan makan kita. Dengan menyedikitkan makan kita, maka syahwat kita semakin menurun. Berbeda dengan orang yang semakin makan banyak, apalagi yang sangat suka sekali makan daging-daging mentah, itu akan menimbulkan syahwat yang lebih tinggi. Tetapi dengan berpuasa, misalkan membanyakkan makan sayur-sayur, itu akan sedikit mengurangi rasa syahwat yang ada di diri kita. Dan yang lebih utama itu adalah puasa apa? Puasa batiniyah, begitu ya. Itu adalah kata Rasulullah solusinya bagi orang yang belum bisa cepat-cepat menikah, tetapi maaf secara kenormalan manusia ingin segera melakukan hal seperti itu, maka solusinya kata Rasulullah adalah lakukanlah puasa, kata Rasulullah. Mungkin sudah paham ya hukumnya seperti itu. Bahkan ada di dalam kitab apa gitu ya, saya lupa, menurut imam saya siapa gitu saya lupa,
Bahkan bagi orang yang sering begitu melakukan masturbasi, melakukan onani, baik secara psikisnya itu, secara mental, secara psikisnya itu sangat berpengaruh jelek sekali. Ada di dalam kitab apa gitu, saya lupa lagi keterangannya. Dia akan mudah marah, dia akan lebih suka menyendiri, dia tidak suka bergaul dengan orang lain, dengan masalah sepele dia akan semakin seperti masalah sebesar apa gitu, akan mudah marah.